Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun ada beberapa tempat mungkin ditutup ya, katanya Pak Presiden Jokowi datang nih ke Surabaya. Kita terus berdoa saudara untuk bangsa dan negara kita, apalagi hari-hari yang semakin mendekat. Pastikan Bapak Ibu menjadi warga negara Indonesia yang baik, gunakan hak pilih saudara ya untuk bisa mencoblos. Kita doakan presiden yang memimpin bangsa dan negara ini membawa kemajuan saudara bangsa ini. Bapak Ibu saudara sekalian, memasuki bulan April di minggu yang pertama, Pak Hani selalu berdoa saudara untuk subtema setiap bulan. Sehingga betul-betul subtema ini boleh mengarahkan kebenaran firman khotbah-khotbah yang kita terima, boleh sungguh menguatkan kita dan benar-benar sudah memberkati setiap kita. Tema di bulan April adalah understanding God's power. Kita boleh memahami kuasa Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua alam ini, alam semesta tercipta karena firman-Nya. Amin, Saudara. Dan kita sebagai manusia diciptakan sangat spesial, yaitu dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Manusia yang pertama Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan wanita diciptakan menjadi bagian dari laki-laki. Diambil dari tulang rusuknya supaya dicintai. Amin. Bapak-bapak ada istri itu untuk dicintai ya. Jangan diinjek-injek, jangan disakiti, dicintai. Istri diambil bukan dari tulang kepala supaya tidak memerintah laki-laki ya. Istri juga tidak diambil dari tulang kaki supaya diinjek-injek seenaknya, jangan. Tapi dari tulang rusuk dekat hati, supaya dicintai. Amin. Nah, hari ini saya ingin berbicara sudah dengan satu tema, unlimited power. Saya berdoa dan Tuhan mengingatkan saya sudah bagaimana di dalam kitab Injil begitu banyak sekali kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kisah-kisah mujizat. Bapak Ibu Saudara, apakah mujizat itu sudah berhenti? Saya kira tidak. Sampai hari ini Yesus yang sama dulu, hari ini sampai selamanya tetap sama, kuasanya tetap sama. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mari kita melihat sebentar Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31, dari multimedia bisa tunjukkan ayatnya. Inilah maksud Injil itu dicatat. Mengapa saudara Yesus itu melakukan banyak mujizat saudara sebelum dia mati lalu bangkit pada hari yang ketiga membuktikan dia Tuhan. Dia bukan manusia biasa yang hebat, yang baik. Dia bukan hanya sekedar nabi yang fasih berbicara atau meramalkan masa depan. Dia bukan juga sekedar tabib yang sakti bisa membawa kesembuhan. Tapi dia Tuhan, He is God. He is Lord. Dia Allah yang hidup, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Inilah maksud Injil dicatat. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya apa saudara? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Arti nama Mesias adalah the anointed one. Yang diurapi, dipilih Allah untuk menjadi juru selamat. Semua mujizat-mujizat dicatat. Masih banyak lagi katanya mujizat yang belum sempat dicatat. Tujuannya supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, juru selamat, anak Allah. Dan yang kedua dikatakan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Amin. Bukan hanya mujizat, kesembuhan, berkat, tetapi terlebih yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di dunia ini, yaitu supaya memperoleh hidup.
hidup yang kekal, keselamatan, kehidupan setelah kematian. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan saudara, ada 7 mujizat yang nyata di Injil Yohanes. Hari ini saya menyampaikan 3 dulu ya, nanti minggu depan tambah 4. Nah, hari ini mari kita melihat dengan satu tema unlimited power. Yang pertama, sudah kita melihat bagaimana kuasanya tidak dibatasi oleh logika, oleh rasio kita. Logika kita sering berkata, enggak mungkin. Ini enggak mungkin bisa diberesin. Masalahnya udah sangat ruwet, kayak benang ruwet kena ter lagi. Waduh, gimana ya untuk membereskannya? Tidak mungkin. Tetapi hari ini mari kita melihat peristiwa yang pertama, mujizat di tengah-tengah pernikahan. Bapak Ibu, zaman Yesus hidup itu orang-orang Yahudi kalau menikah itu tidak hanya 1 hari. Bukan 1 hari ya, kalau kita kan mungkin cuma berapa jam aja. Tetapi orang Yahudi itu pesta pernikahannya itu 6 sampai 10 hari. Lama. Ya, jadi mereka itu bisa datang hari pertama, boleh hari kedua, hari ketiga, boleh datang terus makan, minum, boleh. Sudah itu pesta yang biasanya memanggil komunitas di daerah mereka itu. Ya, pengumuman pernikahan itu juga biasanya malam hari. Pengantin pria datang gitu ya. Makanya di Matius pasal 25 kita membaca bagaimana 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh menunggu-nunggu tuh. Jadi saudara-saudara sekalian, mereka tidak pakai undangan. Mereka undangannya hanya lisan aja. Pokoknya bulan ini kapan pastinya nggak tahu. Siap-siap aja bulan ini, kira-kira gitu ya. Saudara-saudara sekalian, sehingga tiap hari harus berjaga-jaga. Minggu ini kira-kira begitu. Jadi sudah kita baca itu di Matius pasal 25. Bagaimana pengiring mempelai laki-laki saudara itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga semuanya. Ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh. Semuanya bawa pelita loh, semuanya bawa. Semuanya sama-sama tertidur. Tapi malam hari dikatakan mereka mendengar suara mempelai pria datang. Wah, mereka bangun. Wah, ternyata yang 5 bijaksana dan 5 yang bodoh, semua pelitanya udah mati semua. Karena tadi mereka ketiduran sambil pelita menyala, habis. Lalu kemudian yang bijaksana mengambil cadangan minyak. Yang bodoh enggak bawa cadangan. Pikirnya apa? Pasti cukup. Ternyata tidak cukup. Nah, inilah kisah ini menggambarkan sudah pernikahan orang Yahudi ya. Zaman dulu seperti itu. Saudara-saudara sekalian, cadangan minyak, kalau saudara terus baca, itulah berbicara sikap kita sebagai mempelai wanita Kristus, sikap berjaga-jaga terus. Amin. Jangan menjadi orang Kristen bilang begini, dulu aduh saya rajin, dulu saya guru sekolah minggu, dulu saya ikut choir, dulu saya WL, dulu saya pemain musik, dulu. Sekarang ditanya, sekarang bagaimana? Nah ya, saudara, kita jangan menjadi Kristen monumen, tapi kita harus menjadi Kristen yang terus-menerus berlomba, berjaga-jaga. Amin. Nah, kembali saudara dalam Yohanes pasal yang kedua. Dikatakan pada hari yang ketiga perkawinan di Kana di Galilea. Jadi sudah kan tadi udah saya kasih tahu ya, perkawinannya bisa berhari-hari itu pestanya. Yesus dan ibu Yesus Maria bersama murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam kehidupan keluarga, dalam hidup pernikahan? Saudara, jika kita merindukan ada mujizat, ada satu kebahagiaan yang terus-menerus, maka syarat yang pertama harus menghadirkan Kristus. Amin. Ada kehadiran Yesus. Coba kita membaca ayat 2 dan ayat 3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah rumah tangga kita menghadirkan Kristus?
Saudara tidak hanya menjadi orang Kristen kalau hari Minggu aja ke gereja. Apakah ada kehadiran Yesus di dalam rumah tangga saudara sebagai suami istri? Rumah tangga anak-anak saudara? Saudara, saya tahun ini menikah, pernikahan kami 24 tahun. Selama kami menikah, jika Bapak atau saya dua-duanya ada di Surabaya, pasti kami berdoa bersama-sama, menghadirkan Kristus. Setiap pagi begitu kami bangun, kami menyembah bersama-sama, berdoa syafaat. Nama-nama majelis koordinator itu kami bawa semua loh saudara. Tiap hari, mungkin yang didoain enggak terasa ya, tiap hari. Kalau ada yang pernah sekamar sama Bapak, sudah bisa tahu itu doanya udah puluhan tahun itu. Terus diucapkan. Menghadirkan Kristus. Nanti bagian saya mendoakan yang lain-lain gak diulang-ulang lagi. Saya juga sampai hafal apa yang kami doakan. Menghadirkan Kristus. Berjalan di depan kami, kita tidak tahu hari ini akan terjadi apa. Betul gak sudah? Menghadirkan Kristus. Sebelum saudara antar anak, sebelum saudara pergi ke kantor, pergi ke toko, kerja, aktivitas apapun. Hadirkan Kristus. When your morning is right, your day will be bright. Jika hari saudara udah benar, maka sepanjang hari itu akan terang dan cerah bersama dengan Kristus. Walaupun turun hujan. Amin saudara. Itu sebabnya kita melihat ini menghadirkan Kristus. Apakah dengan kehadiran Kristus menjadikan rumah tangga tidak mungkin ada masalah? Tidak. Tetap ada masalah. Yesus ada. Tapi tetap pernikahan itu dikatakan kehabisan anggur. Kok ada Yesus kenapa ada pertengkaran? Ada Yesus kenapa kok ini ada masalah keuangan? Ada Yesus kenapa tetap ada yang sakit? Saudara, ada Yesus tidak membuat absen masalah. Amin. Saudara ingat peristiwa bagaimana Yesus ada di dalam kapal bersama murid? Yesus tidur, wah terjadi badai. Kok ada dalam kapal ada Yesus, badai tetap terjadi. Rumah tangganya Kristen sudah diberkati, kok tetap sih ada masalah? Iya. Tetapi saudara, kehadiran Yesus di tengah-tengah masalah pasti ada jalan keluar. Amin. Bapak Ibu saudara di sini kalau ada yang menikah dulu belum diberkati di gereja. Dulunya bukan Kristen, sudah menikah ada catatan sipil udah sah lu ya. Jangan pernah berkata, Bu saya mau cerai. Loh jangan, enggak saya belum diberkati Tuhan. Loh sudah punya anak 4 masih bilang belum diberkati. Dulu menikahnya di mana? Sebut saya dulu bukan Kristen. Udah punya catatan sipil belum? Sudah, wah udah sah itu menikahnya ya. Sebab ada firman Tuhan berkata di Matius 19, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Lalu dia bilang, saya kan belum dipersatukan Tuhan Bu. Kan dulu belum diberkati Tuhan. Wah, siapa yang ngomong begitu? Itu Bu, sebut ada pendetaanmu. Saya sebut lagi, lihat baca Roma 13. Pemerintah adalah alatnya Tuhan. Jadi pernikahan kalau sudah disahkan oleh pemerintah, itu saudara udah sah. Dipersatukan Tuhan juga. Cuma belum diberkati. Ya. Nah kalau saudara mau diberkati, boleh. Nanti saudara turun boleh ngomong ke saya mau, ya sebut nama dan yang lain-lainnya lah. Nanti biar diatur. Beberapa waktu yang lalu ada pasangan kawin emas 50 tahun. Wah ya, saudara sekalian diteguhkan di dalam pernikahan. Sebab dulu menikahnya belum secara Kristen. Jadi sudah kita bisa melihat walaupun Yesus hadir, belum tentu tidak ada masalah, ada masalah. Dan kita membaca di Kana ini masalah yang besar, yaitu mereka kehabisan anggur. Bagi orang Israel, saudara, anggur itu di dalam satu pesta pernikahan adalah satu keharusan, satu kewajiban. Dan saudara, anggur bagi orang Yahudi selalu menggambarkan kemakmuran, menggambarkan sukacita, ada damai sejahtera, menggambarkan kehormatan kalau orang datang disuguhi anggur. Sudah itu tandanya orang itu menghormati sang tamu.
Jadi kalau habis, wah ini bencana besar. Orang sekampung bisa ngomongin gak berhenti-berhenti itu. Malunya terus menerus. Itu sebabnya biasanya wanita paling tahu kalau dalam pesta pernikahan ada masalah ya. Ibu-ibu paling tahu, waduh makanannya keasinan, waduh meja itu, waduh ini, termasuk, aduh baju pengantinnya gini-gini. Tanyalah ibu-ibu, kalau bapak-bapak enggak ngereken gitu ya. Jadi sudah di sini juga sama dikatakan Ibu Yesus tahu kehabisan anggur. Jadi dia lapor langsung kepada Yesus, Yesus berkata belum tiba saatku ini belum tiba. Tapi sudah kita melihat jika Yesus sudah hadir di dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup pernikahan kita, dalam hidup pernikahan anak-anak kita. Maka yang kedua, memastikan mujizat dalam pernikahan terjadi adalah jika kita meresponi perintah Yesus. Amin. Air anggurnya habis. Gimana ini mau beli di mana? Pesta masih panjang, nggak bisa langsung beli ini. Gimana ini? Malam ini bagaimana ini? Saudara-saudara sekalian, apa yang kita bisa lihat? Disinilah saudara kuasa Yesus yang sungguh tidak dibatasi oleh logika rasio manusia. Dia memberikan perintah di ayat yang ke-6, perintah yang tidak masuk akal. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Satu tempayan isinya 2-3 buyung. Saya baca dalam bahasa Yunani, 1 buyung metretes. Itu saudara sama dengan 7,5 galon. 1 galon kurang lebih 4 liter. Saya udah hitung, percaya aja lah ya sama gembala. Kalau enggak bisa periksa. 1 buyung itu kurang lebih 36 liter. Jadi saudara kalau ada 6 tempayan, masing-masing tempayan itu 2-3 buyung. 1 buyungnya kurang lebih 36 liter. Berarti Yesus kasih perintah supaya tempayan-tempayan itu diisi air biasa untuk pembasuhan. Orang Yahudi kaki dibasuh ya, kayak orang Muslim kan wudu. Ya, karena orang-orang Muslim banyak ambil juga dari Taurat kan. Jadi saudara sekalian itu yang dilakukan zaman dulu. Saudara sekalian suruh isi semua dan kalau dijumlahkan jumlahnya fantastis. 450 sampai 700 liter. Banyak enggak? Wow, kalau dihabiskan malam itu pulang mabok KB sudah ya. Jadi saudara ini jelas pestanya masih panjang ini. Saudara Yesus berkata isi 6 tempayan yang masing-masing 2 atau 3 buyung itu penuh dengan air. Lalu saudara yang luar biasa pelayan, namanya pelayan ya. Saudara syarat untuk jadi pelayan itu nurut apa aja yang diperintahkan oleh majikannya. Pelayannya mengisi air sampai penuh. Sampai di sini tidak sukar. Tetapi perintah yang kedua jauh lebih sukar dan sangat meresikokan. Saudara, pekerjaannya dari sang pelayan bisa dipecat loh. Mengapa? Di ayat 8 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Nah loh, gimana ini? Dari kurang lebih 700 liter air, enggak suruh bawa semua, cedoklah, taruh di tempat anggur, lalu kemudian kasih kepada pemimpin pesta. Nah, ini adalah perintah yang sangat-sangat riskan sekali. Kalau tadi cuma ambilin air nggak ada masalah. Tapi begitu air cuci kaki, cuci tangan ini suruh dibawa ke tempat pesta, kasih ke pemimpin pesta. Wow, ini berani mati ini. Saudara-saudara sekalian, ini adalah perintah Yesus. Tetapi kita membaca indah sekali dikatakan lalu mereka pun membawanya. Dan kita membaca terus sudah sekalian hasil dari ketaatan ini. Bagaimana waktu pemimpin pesta rasakan, wih kok anggurnya enak sekali. Nggak pernah nih orang pesta keluarkan anggur yang nggak enak dulu baru yang enak itu terakhir. Nggak pernah ini. Tapi ini kok yang enak disimpan lebih dahulu.
Firman Tuhan berkata, inilah kali pertama dari tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, kesimpulannya di mata dan hati Yesus. Mujizat yang paling penting, paling utama dan paling dibutuhkan manusia saat ini adalah mujizat di tengah pernikahan. Amin. Saudara boleh kaya sekali, punya hotel di mana-mana, punya deposito di mana-mana, punya usaha di mana-mana. Waduh, simpenan emasnya bukan berkilo-kilo, berkuintal-kuintal, bahkan mungkin berton-ton. Tapi kalau saudara tidak bahagia dalam rumah tangga, nggak ada artinya. Betul saudara? Berhenti hanya minta sembuh, minta kaya, mintalah mujizat pemulihan dalam pernikahan. Amin. Kebahagiaan dalam pernikahan yang mungkin sudah tawar, masih sih satu rumah, tapi udah gak bisa komunikasi Bu, gak mungkin lah Bu bisa diperbaiki. Saya sudah terlalu sakit, dia udah beralih, udah pindah ke hati lain, wah gitu ya. Udah gak mungkin lagi kami bisa bersatu. Sudah ada jurang, ada jarak di antara kami. Wah, dia nggak bertanggung jawab Bu, dia udah kerja kasih kepada perempuan yang itu, mungkin begitu ya. Saudara-saudara sekalian, udah nggak mungkin. Dia udah mabuk-mabukan, udah judi, udah narkoba, saya udah dipukuli. Udah nggak mungkin. Secara logika rasanya tidak mungkin. Tapi hari ini maukah saudara menghadirkan Kristus. Hadirkan Kristus. Hadirkan. Seperti Ibu Maria, Ibu Yesus Maria. Dia tahu Yesus bisa melakukan sesuatu. Kalau ada salah satu yang sadar, saya mau menghadirkan Yesus. Walaupun dia rasanya enggak bisa, enggak mau, enggak mungkin. Tapi cukup ada satu yang mau. Tuhan bisa bekerja loh. Amin saudara. Hadirkan Kristus. Lalu sudah responi perintahnya. Perintah Tuhan sudah di dalam hidup pernikahan sangat jelas. Perjanjian lama berkata, aku benci perceraian. Jangan ada perceraian. Amin saudara. Saudara, Matius pasal 19 Yesus berkata apa yang sudah dipersatukan Tuhan. Jangan diceraikan oleh manusia. Ini adalah mujizat yang paling sulit. Sebab kalau orang datang sama saya minta didoakan sembuh, gampang. Kenapa? Karena yang minta didoakan sangat ingin sembuh. Saudara lagi pilot, bangkrut, minta didoakan, gampang. Kenapa? Sebab yang datang ini juga kepingin diberkati. Tetapi kalau saudara dalam pernikahan, Bapak banyak yang datang sudah hancur hati dan berkata, saya udah gak mau lagi Bu, udah gak mau. Nah kalau sudah gak mau, ini sulit. Itu sebabnya mujizat dalam pernikahan terjadi jika saudara mau. Amin. Jika ada yang konseling sama saya tanya, Ibu, Bapak rumah tangganya mau dipulihkan enggak? Kalau satu bilang, saya enggak mau. Loh, kok mau datang ke sini? Saya dipaksa. Nah, itu biasanya saya panggil satu-satu, ya udah suruh keluar dulu salah satu. Ujung-ujungnya kalau saya tanya, Bapak masih ada cinta enggak sama istri? Saya cinta sih Bu. Nah baru ya saya gali memori-memori lama. Sweet memories. Bapak kenapa dulu kawin sama dia? Kawin paksa? Enggak Bu, saya cinta. Oh gitu. Oh sekarang mau cerai. Wah ini. Jadi dulu cinta kan? Berarti mestinya kalau dia berubah Bapak mau? Oh mau. Berarti masih oke. Tadi bilang udah keras gak mau. Masih oke. Ya, istrinya dipanggil lagi. Ternyata masih mau. Kalau dua-dua masih mau, bisa. Walaupun sulit. Amin. Tapi inilah sudah, God's power itu unlimited. Tidak ada batasnya. Asal kita mau menjadi seperti pelayan-pelayan yang nurut. Disuruh bawa air, ya mau. Nanti kamu dipecat loh. Enggak apa-apa, udah saya nurut aja dah apa yang kata Yesus. Luar biasa. Siapa pelayan-pelayan ini? Pelayan-pelayan ini bisa orang tua. Orang tua kalau lihat hidup anak-anak pernikahannya lagi kacau balau. Saudara tidak boleh menjadi pelayan yang bilang, udah percuma, enggak usah. Air ini enggak mungkin jadi air anggur, enggak mungkin. Jangan maju, jangan.
Wah, ini pelayan gak taat. Seharusnya orang tua menjadi pelayan yang berkata, saya mau taat. Saya mau berdoa dan saya mau tetap menasehati anak saya, mantu saya untuk tetap bertahan. Amin. Siapa pelayan itu? Sahabat-sahabatnya. Nah ini pinggirannya ini biasanya menentukan. Apa? Kamu mau terus sama dia? Lihat kamu, ngaca kamu. Udah cantik, seksi, muda lagi, kurang ajar suamimu itu ya. Gak tahu diri nih punya istri cantiknya kayak gini. Pinter cari duit lagi, pinter ngerawat anak, pinter ngatur rumah tangga. Wah suamimu main judi, narkoba, gak mau cari uang, ngapain? Nah ini, syausin. Hati-hati saudara kalau punya pinggirannya nih kayak gini-gini. Mereka panas-panasin. Apalagi saudara kumpulannya yang cerai-cerai semua. Enak kayak aku, itu dari luar enak. Sebetulnya dia itu menyesal, cuma gak bisa balik kan. Itu sebabnya mereka memberi nasihat gak baik. Pelayan-pelayan yang tidak taat, itu bisa menjadi sahabat-sahabat saudara. Tapi kalau saudara sebagai sahabat menjadi pelayan yang baik, jangan cerai. Saya dulu juga kayak kamu, babak belur abis. Terus gimana kamu bisa dipulihkan? Saya berdoa, saya berpuasa, saya cari Tuhan, saya ikut Mother Wise, saya menundukkan diri, saya nurut, saya berubah. Gak taunya Tuhan buat mujizat. Bisa ada perubahan, ada pemulihan. Tuhan sampai bisa menemplak suami saya. Dia berubah sekarang. Nah ini pelayan yang taat. Amin. Ketika Yesus berjumpa dengan pelayan yang taat, disitulah kita melihat unlimited power. Kuasanya yang tidak terbatas, tidak dibatasi logika terjadi. Siapa saudara yang bisa memberikan rumusan bahwa di dalam rumusan kimia air terdapat anggur? Enggak ada. Tetapi sudah walaupun tidak ada modal dasar, air bisa jadi anggur. Tidak ada yang mustahil, Tuhan sanggup. Saudara bisa pesen di China, saya mau pesen mesin. Mesin apa? Mesin membuat anggur. Oke, boleh. Harus masukin anggurnya? Enggak, saya enggak mau modalnya anggur. Loh modalnya apa? Air. Air biasa. Pesan mesin yang waktu diproses tiba-tiba keluarnya anggur. Orang China akan bilang, yuk ni sen ping. Nah, ya. Bagaimana saudara masukin air keluar anggur? Enggak mungkin. Rumusannya tidak ada. Tapi inilah Tuhan kita. Hari ini kalau ada rumah tangga yang diambang kehancuran, jangan datang kepada pelayan-pelayan yang saudara tahu bakalan cerai kalau datang sama dia. Datanglah kepada pelayan-pelayan yang taat. Yang akan berkata, enggak mustahil, air yang sudah tawar. Jika sudah didoakan, jika kita menaati Kristus, sanggup menjadi air anggur yang sangat baik. Amin saudara. Yang kedua mari kita melihat unlimited power. Di dalam Injil Yohanes, tidak dibatasi oleh tempat. Tempatnya jauh, tapi tidak mustahil. Sebab kuasanya tidak dibatasi oleh tempat. Mari kita melihat peristiwa di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita membaca ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Jadi Yesus dari Kana sudah pergi ke Kapernaum, balik lagi ke Kana, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Jadi saudara, kita membaca di sini bagaimana seorang pegawai istana. Saya baca pegawai istana ini punya jabatan yang tinggi, high rank. Sudah kalau dia sampai mau datang kepada Yesus yang adalah orang Yahudi, tidak punya warga negara Romawi, anak tukang kayu, lahirnya di kota yang sangat kecil Bethlehem, besarnya di kampung yang namanya Nazaret. Waduh, ya, jomplang. Ini high rank, pejabat tinggi. Itu sebabnya kita bisa melihat
Contoh yang kedua, jika sungguh-sungguh kita merindukan unlimited power terjadi dalam hidup kita, harus ada kerendahan hati. Amin. Saudara, kerendahan hati. Kalau saudara membaca pegawai istana ini ketika dia mendengar Yesus datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya dari Kapernaum. Saudara, orang ini pergi ke Kana. Saya penasaran. Saya lihat di peta, jarak Kapernaum ke Kana ini 26 kilometer. Jauh nggak saudara? 26 kilometer, ya kalau naik mobil mah 100 kilometer per jam, 20 menit sampai ya. Tapi zaman Yesus belum ada mobil kan? Jalan kaki. Saya lihat di Google saudara, orang jalan kaki 6,5 kilometer 1 jam. Berarti sudah kalau orang ini jalan kaki, dia membutuhkan waktu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Saudara mau datang ke gereja 5 jam jalan kaki? Waduh, aduh Bu, aku sekarang jauh gitu ya. Aduh Bu, ditutup jalannya aja udah bisa mempengaruhi tempat ibadah loh. Begitu ada pengumuman, nanti ada tempatnya dipakai untuk karnaval lah, untuk ini. Waduh, udah langsung. Ya. Jalan dong Bu, parkir. Hah, jalan. Aduh, wis, aku pray hari ini live streaming. Waduh. Gitu sudah ya. Ya, tidak heran, sulit kita alami mujizat. Soal tempat aja jauh, aduh kita udah sambatan. Saudara lihat ini, orang ini rendah hati. Sudah dia dari jauh, sudah sekalian dia datang, kenapa? Anaknya yang dia cintai sakit dan hampir mati. Kita membaca di ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda mujizat, kamu tidak percaya. Ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Jadi saudara, pegawai istana ini minta Yesus datang dari Kana kembali ke Kapernaum. Kalau saudara baca sebelumnya dari perkawinan di Kana di ayat 12, Yesus udah ke Kapernaum. Ini balik lagi ke Kana, ini suruh balik lagi ke Kapernaum. Ya gitu kan. Yesus ngomong apa saudara sama pegawai istana ini. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya ya. Artinya apa? Sudah secara nggak langsung Yesus ingin berkata, kamu itu hanya percaya kalau aku datang, aku taruh tangan di atas kepala anakmu, digoyang-goyangkan, baru sembuh ya. Kamu kalau nggak melihat tanda dan mujizat, kamu nggak percaya ya. Kira-kira begitu kan. Tapi saudara, memang pegawai istana ini dia bukan murid Yesus. Jadi imannya masih kecil sekali. Tuhan melihat hati daripada pegawai istana ini. Dia punya cinta, dia punya kasih kepada anaknya. Tapi belum punya iman. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus berkata apa? Pergilah. Ya, coba kita membaca saudara. Karena jelas sekali perwira ini, pegawai istana ini tetap mau supaya Yesus datanglah. Datang sebelum anakku mati. Dia punya satu kerangka berpikir sendiri. Bahwa anakku hanya bisa sembuh kalau Yesus datang. Kalau nggak datang mati gitu kan. Berapa banyak saudara punya pola pikir seperti ini. Aduh sayang, hamba Tuhannya datang terlambat. Aduh sayang, dokternya datang terlambat. Lalu saudara marah sama dokter. Marah sama hamba Tuhan. Karena hamba Tuhannya nggak bisa datang dan sebagainya. Saudara lihat, kita belajar. Yang punya kuasa bukan hamba Tuhan. Yang punya kuasa bukan dokter. Amin. Saudara boleh membaca banyak orang-orang hebat dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan. Tapi dia sendiri mati karena sakit. Ya, saya sebut salah satunya Kathryn Kuhlman. Waduh, itu setiap kali ibadah kesembuhan ilahi. Belum ditumpangi tangan lu, sudah dia cuma nyanyi. Lagu favoritnya adalah How Great Thou Art. Itu nyanyi, orang udah teriak sembuh, sembuh. Waduh, orang bisa benar-benar ada dalam hadirat Tuhan.
Tapi saudara mau tahu bagaimana Ibu Katrin Kuhlman yang begitu luar biasa dipakai dalam kesembuhan ilahi meninggal. Sakit usus buntu, belum sempat dioperasi, mati sudah. Kok bisa sih? Tuhan menjamah menyembuhkan orang lain, itu membuktikan bahwa kuasanya bukan dia. Makanya saudara jangan salah alamat. Kalau hamba Tuhan yang saudara minta nggak datang, jangan tawar hati, jangan marah. Amin. Unlimited power ada pada Yesus. Saudara, Yesus ingin mendidik ini pegawai istana. Coba lihat ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Nah ini, Yesus gak mau ke Kapernaum. Dia masih punya jadwal yang lain. Udah pergi, aku doakan dari sini. Anakmu pasti hidup. Nah di sini tinggal reaksi si pegawai istana. Dia bisa aja pergi sambil marah. Ya, gak punya kasih. Wah bisa aja gitu ya. Atau omongan, mentang-mentang aku orang gak punya. Wah gitu kan. Nah, ini orang punya ini, orang kaya. Yesus berkata apa? Pergilah, anakmu itu hidup. Nah inilah yang luar biasa. Tuhan melihat perubahan. Ada perubahan di dalam diri pegawai istana ini. Dikatakan orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1. Nah ini membuktikan jaraknya jauh loh ya. Jadi Yesus ngomong kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia percaya dan ia dan seluruh keluarganya. Amin. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Sudah percaya itu? Bapak banyak saudara mungkin punya anak, punya kerabat, sakit atau belum percaya Yesus. Tempatnya jauh. Tetapi saudara, Tuhan sejauh doa. Tuhan tidak ngomong begini, aduh sayang ya, habis dia ada di Amerika sih. Waduh dia gak bisa didoakan ya. Aduh coba seandainya di Surabaya saya doain. Tidak, dia tidak dibatasi oleh tempat. Saya pernah membawa orang kepada Kristus. Orang Amerika sampai sekarang saya gak pernah ketemu. Dari mana dia ketemu saya? Dari YouTube saudara. Lihat lensa firman. Makanya saudara harus rajin memberitakan Injil. Bukan cuma ketemu lewat sosial media. Gratis kok. Ya, saya satu kali ditelepon sama satpam. Bu, ini ada telepon buat Ibu Agnes Maria dari Amerika. Waduh saya pikir siapa? Ya, gak taunya. Bu, dia perkenalkan namanya. Dia seorang yang berlatar belakang sama sekali nggak tahu Yesus. Bukan Yesus, bukan Kristen sama sekali. Dia dengar itu lewat YouTube terus menerus. Lalu kemudian dia dengar lewat khotbah. Sampai akhirnya dia percaya Yesus. Saya mendoakan di telepon. Saudara-saudara untuk dia terima Yesus. Beberapa bulan kemudian dia sering telepon. Lalu dia memberikan berita. Saya mau dibaptis. Luar biasa. Bapak Ibu hari-hari ini Injil diberitakan luar biasa. Saudara bisa ngomong sendiri mungkin gak bisa. Ada satu YouTube yang saat ini saya lagi perhatikan. Ya, namanya Christian Prince. Jangan tanya saya isinya apa, sudah buka sendiri. Kalau sudah tahu itu kasih orang-orang yang belum mengenal Yesus. Begitu banyak orang dibawa dari kepercayaan-kepercayaan yang gak benar-benar. Waduh luar biasa. Waduh sampai malam saya, waduh orang ini luar biasa. Udah pintar ya, harus pintar berdebat sudah ya. Untuk bisa membuktikan bahwa Alkitab ini ya dan amin. Orangnya penuh kasih, gak ngamukan. Nah ini penting. Sebab kalau berdebat ngamukan buyar. Betul nggak sudah? Ya, udah pintar, penuh kasih. Waduh banyak orang dibawa. Percaya Yesus.
Diem-diem itu. Enggak di gereja itu. Di mana sudah? Di udara. Tempatnya jauh. Dia ada di Punyap. Mana Punyap? Punyap mungkin sekarang dia di Amerika. Orang Punyap, orang India. Tapi saudara itu jemaatnya di mana-mana. Di mana-mana. The power of social media. Amin. Saudara-saudara sekalian, kuasanya tidak dibatasi oleh tempat. Saudara-saudara sekalian, kita membaca bagaimana anaknya sembuh pada waktu Yesus berkata, pergilah. Anakmu sudah sembuh hidup. Waduh, dia percaya. Jam 1 Yesus mengucapkan itu terjadilah. Saudara, kalau tadi saya cerita Bapak itu, waduh doain semuanya ya. Saya juga punya beban doa sendiri. Khususnya kalau orang-orang yang sakit, saya hafal yang sakit berat-berat. Ibu Bu Eva, Bapak Setio, Pak Chandra lah, Ibu Yinfu, Ibu Yenfei, Ibu El. Aduh, semua kanker-kanker KB saudara ya. Belum lagi nanti yang masalah rumah tangga sederetan. Kadang-kadang Bapak ngomong, siapa sih orang itu? Tiap hari disebut. Nah, ya kamu nyebutnya lain, aku jurusan lain, enggak apa-apa. Saling melengkapi. Saudara, apakah itu sia-sia? Tidak. Saya udah gak tahu berapa bulan menyebutkan itu. Tadi malam saya dapat berita. Istri dari Pak Chandra hubungi saya. Puji Tuhan Bu Agnes. Suami saya Pak Chandra kanker stadium 4B loh. Sudah dinyatakan dokter bagus ini sel kankernya tinggal 30. Wow, saya bilang Bu, setiap hari nama Bapak saya sebut loh. Iya Bu, saya tahu makanya saya ngabari Ibu. Tapi hari ini saya juga ingin memberikan berita duka sama Bapak Ibu. Ya, tidak semua saudara yang saya doakan itu pasti sembuh. Saya baru mendapat berita bahwa yang saya doakan Ibu Yinfu yang ada di Frankfurt kena kanker yang ganas dan aneh ini baru saja meninggal dunia. Saya sedih. Saya cerita sedikit, Ibu Yinfu ini orang Korea. Jemaat Happy Family Embong Sawo 2. Bagaimana saya berkenalan dengan dia? Lewat WhatsApp. Saya waktu baca WhatsApp-nya dia berkata, Bu, saya jemaat Embong Sawo. Bahasa Indonesianya itu kacau, saya pikir ini orang apa ini, nggak taunya orang Korea. Ibu bisa doakan mertua saya atau suruh sapa Bu, mertuanya lagi sakit. Dia mau didoakan, saya utus dia. Terima kasih Bu, saya bilang, Bu, mertuanya mau didoain terima Yesus nggak? Mau. Saudara, ketika beberapa saat mertuanya ini kanker, udah tua. Dan dia bilang sebelumnya nggak pernah mau. Sudah Kristen nggak pernah mau. Tapi menantunya yang penuh kasih terus memberitakan Injil. Papa mertuanya lagi sakit berkata, Pak mau nggak Pak didoakan? Waktu udah sakit papanya bilang mau. Sampai sudah bisa keluar rumah sakit ketemu saya doakan. Di ruang konseling saya mendoakan pas suami Ibu Yinfu yang biasa kerja di luar pulau, pas ada di Surabaya, semua berkumpul di ruangan itu. Nangis saudara, lihat papa mertua ini boleh percaya Yesus. Tidak lama papa mertua dibaptis. Sudah sampai mereka senang sekali gara-gara menantu Korea ini. Seisi keluarga diselamatkan. Saya sedih baru pagi ini mendengar berita. Bahwa Ibu Yinfu yang masih muda ini. Ya, saya doain tiap hari. Tapi saudara, inilah menandakan bahwa yang punya kuasa bukan kita. Kuasa Tuhan. Amin. Tuhan punya rencana yang lain. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau kita tetap setia berdoa. Walaupun dibatasi oleh tempat yang jauh, kita percaya Tuhan punya kuasa. Daripada menderita terlalu lama, apalagi di Frankfurt loh, biayanya berapa itu. Ya, Tuhan punya tempat yang jauh lebih baik. Sekarang mari kita melihat yang ketiga, unlimited power. Tidak dibatasi oleh
waktu. Waduh, udah terlanjur, udah terlalu lama masalahnya, udah terlalu lama sakitnya, nggak mungkin sembuh. Unlimited power, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-5. Kita membaca pada ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara, kalau baru sakit seminggu, sebulan, setahun masih semangat ya. Tapi kalau sakit udah 38 tahun di kursi roda, males sudah doa minta sembuh. Lama-lama sudah nyaman juga 38 tahun lumpuh. Sudah enak juga orang di situ ngemis, tiap hari ada orang kasih uang, bawain makan, dibaikin. Enak juga, nggak usah bangun pagi-pagi cari kerja. Itu yang menyebabkan kenapa Yesus pada waktu melihat orang berbaring di situ, karena Yesus tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu, Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan aneh ya. Tetapi sudah dibalik pertanyaan ini Yesus tahu bahwa orang ini mungkin saja sudah ada comfort zone. Sudah 38 tahun dari kepingin sembuh, setiap kali melihat kolam Bethesda ini goyang, dia baru ngengset ya, kepingin masuk ke dalam kolam itu, udah ada orang lain. Lama-lama nggak mungkin segini ya, gini ya masih hidup kok enak, nggak usah kerja lagi kan. Kapan aja mau tidur gitu kan. Banyak orang mengasihani. Itu sebabnya Yesus tanya, maukah kamu berubah? Mau kamu melihat perubahan? Mau kamu sembuh? Wah, orang itu kaget. Yesus berkata dengan penuh otoritas Yesus itulah saudara-saudara yang sangat dibutuhkan di dalam kuasanya bekerja. Otoritas itu artinya wewenang. Tuhan mau atau enggak mau? Amin. Kita mau, Tuhan enggak mau, enggak bisa. Saya mendoakan ini ibu-ibu, aduh saya mau dia sembuh. Tuhan bicara lain. Waktu saya berdoa, Tuhan saya mau itu Pak Chandra ya, usianya sudah lebih tua, udah punya cucu. Tapi buat Tuhan mestinya kan kita bilang, Tuhan Mbok ini lu masih muda, anaknya masih kecil-kecil, belum ada yang kawin, ini aja lah. Itu otoritas Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Amin. Kok ini sih Bu yang disembuhin, wis tuwe, wis ini, udah enggak produktif, ini lo produktif. Kamu tak Tuhannya. Amin saudara. Ada otoritas Tuhan. Makanya kalau saudara sudah mendoakan, sudah terus berpuasa, bergumul, tapi orang yang kita doakan kok enggak seperti yang kita harapkan. Kita harus berkata Tuhan semuanya baik. Amin. Otoritas Yesus bekerja sekalipun orang itu sudah 38 tahun. Kalau Tuhan mau tidak dibatasi oleh waktu. Orang itu sempat berkata di ayat 7, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin saudara. Otoritas Yesus hebat sekali. Saya berdoa untuk kakak laki saya yang paling kokoh, laki saya yang paling tua, 35 tahun. Dari umur 17 tahun saya nginjili kokoh saya. Kau percaya Yesus, dia ketawa-ketawa aja. Sebab pendidikannya Chunghua Xiao, pinter. Tuhan tuh di sini loh, nah perlulah ya gitu. Yang penting baik, yang penting biasa begitu. 35 tahun sudah saya doa, beda tempat. Dia ada di Cirebon, saya ada di Bandung. Saya udah ada di Surabaya, masih belum tetap percaya. Tapi saya tetap mendoakan, lama sekali. Sampai satu kali tiba-tiba saya ditelepon, itu saya yang kaget. Sudah rasanya gak tahu kapan doanya dijawab. Cing, koko saya. Koko mau dibaptis, sampai kaget. Waduh, koko sakit apa? Langsung tanya, enggak kamu tuh gimana sih koko mau dibaptis kok tanya sakit apa? Oh tak kira sakit takut mati tak gituin. Enggak, koko enggak sakit.
Koko mau dibaptis. Kapan? Minggu depan. Sama kamu ya, kamu yang baptis. Siap. Wah, padahal bisa tak atur-atur kalau saya ke Jakarta, dia mau dibaptis di Jakarta, ya udah tak tinggalin wis ibadahnya, tak baptis dia. Tapi hari Jumat dia bilang, aduh ini begitu tahu Koko mau dibaptis, ensonya yang bukan Kristen nangis seharian. Wis Koko nggak dibaptis dulu ya. Aduh, tak pikir gini, kok batal sih? Ya udahlah. Nggak taunya sudah bulan depan Koko saya udah dibaptis. Udah nggak usah pakai kamu, nggak pakai pendetanya anaknya aja. Koko saya udah dibaptis setelah didoakan 35 tahun. Lama nggak sudah? Lama. Tapi jangan putus asa. Hari ini berapa banyak saudara sedang berdoa, doanya belum dijawab. Kuasa Allah tidak dibatasi oleh waktu. Tetaplah berdoa, tetaplah setia. Amin.